Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Ainwati. Kita akan berbicara tentang kejahatan teknologi informasi. Jadi, mengapa kejahatan IT semakin meningkat ya, terutama di era internet seperti sekarang ini? Karena kita lihat komputasi perubahan data yang cukup besar ya, terlalu kompleks. Jadi kalau kita menggunakan satu terlalu kompleks, sehingga juga keamanan pun juga semakin rentan di sana. Kemudian sebagai pengguna kita biasanya kepinginnya semua serba mudah. Nah, serba mudah ini menyebabkan uh, celah keamanan juga semakin tinggi. Jadi misalkan kita pinginnya data yang bisa masuk ke semua port gitu ya. Tapi kan semua harus ada pembatasannya seperti itu. Juga perluasan, jadi perluasan dan lingkungan yang baru. Jadi semakin sering komputer kita terkoneksi dengan jaringan, dengan perubahan lingkungan, kita pindah kemana, misalnya kita pindah ke restoran lain dengan memakai wifi, ke tempat lain pakai wifi, itu juga punya resiko lagi. Nah, kemudian juga kepercayaan kepada software komersial ya, jadi kita biasanya pakai software yang berbayar, yang mungkin di sini softwarenya itu bersifat close ya, jadi kita tidak tahu bagaimana kerentanannya, jadi kita tidak tahu apakah ini rawan atau tidak. Nah, itu biasanya kadang-kadang kita tidak aware terhadap itu. Nah, jadi ada berapa tipe kejahatan? Ini kejahatan tradisional ya. Mungkin sebelum adanya era yang sekarang ini ada 4 jenis kejahatan yang biasanya dipakai oleh orang. Yang pertama virus, kemudian worms, DDoS, Trojan horse. Mungkin ini pada saat dulu ini sekarang pun sangat berkembang, tapi sekarang lebih berkembang bermacam-macam tipe kejahatan. Jadi apa itu DDoS ya? DDoS itu intinya itu kita membanjiri orang, membanjiri sistem orang sehingga dia tuh bingung mau mengerjakan yang mana gitu ya. Jadi yang mau dilakukan servis sampai service request itu penuh ya, sehingga komputernya itu jadi down gitu ya. Biasanya ini dikenal ada istilah namanya zombie, komputernya diambil alih. Kemudian ada virus ya, virus. Virus itu biasanya masuk ke dalam komputer ya, secara ini dia merupakan pasif ya, sehingga kejadian yang tidak inginkan, misalnya tiba-tiba file terhapus, Excel, kemudian dia ngambil sistem operasinya jadi seperti apa gitu ya. Kadang-kadang memorinya semakin ini terbebani gitu ya. Kemudian selain itu ada lagi namanya worm. Nah, kalau worm ini sifatnya tidak aktif ya. Jadi worm ini lebih aktif ya ketimbang virus. Jadi dia juga masuk hampir sama jenis virus, dia juga masuk ke dalam komputer. Nah, di sini dianya ini bisa menggandakan diri. Jadi bedanya dengan virus tadi ya, kalau virus masuk dia tidak sampai menggandakan diri. Nah, worm ini sampai menggandakan diri ke program lainnya. Kemudian ada Trojan horse. Jadi Trojan horse ini sebenarnya ini peristiwa waktu dulu ya. Jadi dia mengambil kata Trojan dari kuda Troya gitu ya. Jadi kita sebenarnya secara tidak sengaja menginstal sebuah sistem, sebuah aplikasi, padahal di dalamnya itu ada sesuatu yang berbahaya di sana, bisa jadi hacker. Jadi dia bisa sebagai mata-mata ya mengetahui ini kamu passwordnya apa gitu. Jadi kita nggak tahu, padahal itu ini. Jadi ini juga sangat berbahaya. Kemudian logic bomb. Nah, logic bomb ini merupakan varian dari Trojan horse gitu ya. Dari Trojan horse di mana logic bomb ini akan berjalan ya jika terjadi sesuatu. Jadi misalkan Anda logic control adel itu, nanti logic bombnya keluar atau tanggal tertentu ya. Atau setelah Anda membuka Word 100 kali gitu, itu logic bomb. Nah, kemudian yang saya terangkan tadi DDoS ya. Nah, DDoS itu tadi apa tadi membanjiri ya. Jadi kita berusaha mengirimkan pesan-pesan yang tidak penting di sana. Kita kirim-kirim pesan ke sebuah server sampai server ini tidak kuat untuk menangani itu. Itu DDoS. Ya. Kemudian ini adalah klasifikasi dari pelaku kriminal komputer ya, yang biasanya ini ada hacker. Hacker itu tujuannya untuk dia nguji gitu ya, dia nguji
supaya dia terkenal gitu ya. Jadi dia nguji sebuah sistem supaya terkenal. Kemudian sumber daya dari pelaku itu terbatas karena dia orang luar ya, jadi dia terbatas. Kemudian tingkat resikonya minimal karena biasanya hacker ini setelah dia tahu ada celah biasanya memberitahu. Jadi tidak ini resiko serangan tinggi karena dia coba-coba gitu ya. Jadi kemudian cracker ini menimbulkan permasalahan ya, mencuri data, menkorupsi sistem sampai ngerusak gitu ya. Nah, sumber datanya juga terbatas karena dia orang luar, dan tingkat resiko sedang karena memang tujuannya dia merusak di sini ya. Kemudian versi serangan sedang. Kemudian insider. Nah, kalau insider ini biasanya karena dia dari dalam ya, biasanya ada tujuan di sana. Jadi tujuan dia biasanya finansial atau mengacaukan sistem informasi perusahaan. Nah, karena dia insider biasanya dia punya pengetahuan lebih bagus ini dalamnya. Oh, perusahaan ini gimana, passwordnya apa, kayak gitu. Tingkat resikonya sedang dan rendah. Kemudian industrial spy. Nah, industrial spy ini mata-mata ya. Jadi dia melihat bagaimana sistem ini gitu ya. Dia ingin tahu gitu ya. Kemudian dia juga dinaik dan dilatih. Jadi dia benar-benar dilatih gitu ya, dilatih dengan baik oleh ini sehingga dia bisa melakukan itu dengan baik. Kemudian ada cyberkriminal, biasanya dikaitkan dengan pencurian nilai finansial, jadi pencurian keuangan di internet. Jadi nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada cyber teroris ya. Kalau cyber teroris ini merusak sistem sampai infrastruktur. Jadi misalkan pesawat atau apa gitu ya ini kan. Jadi ini pun juga sangat berbahaya. Nah, di sini ya saya akan jelaskan hacker ya. Jadi hacker itu sebenarnya dia hanya melakukan uji sistem atau penetrasi atau apapun yang tidak jadi haknya. Jadi dia tuh hanya ingin mencerdaskan ininya. Jadi tidak seperti crackers ya. Jadi hacker tuh biasanya masih orang pintar ngoding, orang pintar jaringan pun kadang disebut hacker. Gitu. Tapi dia biasanya tindakannya masih dalam taraf legal. Jadi kadang-kadang ada sayembara jadi hacker apa kayak gitu. Tapi dia juga bisa terjerat jadi ilegal jika dia sampai merusak jaringan, merusak web, komputer dan lain-lain. Jadi ini yang tidak diinginkan. Kemudian ada cracker. Nah, cracker sudah jelas kalau cracker tuh is ilegal karena dia berusaha merusak gitu ya. Kemudian ada malicious insiders gitu ya. Jadi kalau ini bisa jadi adalah orang dalam ya, orang dalam. Jadi misalkan kayak pegawai kontrak atau konsultan. Kadang kan kita ngasih ya ini loh passwordnya gini, ini loh datanya seperti ini. Jadi secara tidak langsung, jadi kita mungkin sebelum memberikan konsultan kontrak di dalam kontraktor di dalamnya kita harus ada bukti tertulis gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa sampai ada data bocor kita ini. Jadi ini ya. Kemudian itu spies. Jadi dia disewa dengan menggunakan cara-cara ilegal ya. Kalau ini ilegal untuk memperoleh rahasia perdagangan dari kompetitornya. Kemudian ada cyber criminals. Jadi cyber criminals itu menggunakan cara hacker ke suatu komputer untuk mencuri uang. Jadi sebenarnya intinya uang di sini kalau cyber criminals. Nah, untuk model bisnis cyber criminal yang sekarang ini cukup berkembang, jadi saya katakan tadi di awal-awal ada virus, ada worm, ada trojan, itu dulu. Nah, sekarang itu berkembang ya karena era internet sekarang cukup cepat, jadi ada bermacam-macam dari tipe-tipe cyber criminals. Jadi ada advertise product, extortions, click fraud, social engineering scams, carding, fraud financial, mining atau sharing accounts. Nah, ini yang biasanya kita temui sekarang ini ya, banyak. Yang pertama, spam device product. Jadi ini tuh tujuannya ngiklan, jadi ngirim email entah itu SMS atau itu sosmed yang bermuatan ilegal. Jadi tujuannya tuh untuk meningkatkan orang masuk ke webnya. Jadi menaikkan ya. Jadi ini contohnya itu menjual produk-produk tiruan di website atau email spam. Itu biasanya kayak gitu. Jadi ini tujuannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah extortion. Jadi extortion ini dia berusaha memperoleh uang, barang, jasa, perilaku yang diinginkan dengan cara yang mengancam. Jadi dia ngancam-ngancam gitu ya. Biasanya kayak gitu. Nah, ini contohnya apa? Ransomware. Jadi masih ingat dulu ransomware sampai sekarang pun ya. Jadi dia itu setelah dia ambil sistem komputer, dia minta uang.
gitu. Jadi ada tebusan di sana ya. Tebusannya seperti yang masih ingat dulu Ransomware WannaCry itu dia mengambil data file kita, kemudian dia minta tebusan berupa Bitcoin gitu ya. Jadi kalau dibayar nanti kita bisa ini. Bahkan saya pun pernah juga dapat ini ya, katanya email saya diambil gitu sehingga ini bisa diinikan. Kemudian selanjutnya adalah click fraud. Jadi click fraud ini usaha untuk orang ngeklik iklan gitu ya, tapi nggak ada niatan. Jadi kadang-kadang kita kayak contohnya di sini ada 2 web ya, jadi ada web tapi ada downloadnya 2, atau ini kita banyak download tapi yang diklik yang mana gitu ya. Jadi sebenarnya dia memanipulasi gitu, yang mana yang mau diklik gitu ya. Jadi sebenarnya ini pun juga tidak dibolehkan, jadi click fraud. Jadi ini kemudian ada social engineering scams. Nah ini ya, jadi ini yang mungkin kemarin terjadi ya, social engineering scam. Kita sering ya ditelepon gitu ya, sering dapat apa namanya, misalkan ibu pura-pura jam berapa ya, jam-jam tertentu, jam 12, jam makan siang, kadang jam ini gitu. Tujuannya itu untuk manipulasi korban ya, untuk memberikan informasi pribadi atau informasi penting lainnya, misalkan tentang data keuangan kita. Jadi dia menipu, pura-pura jadi customer service atau apa gitu ya. Jadi tipenya social engineering ya, ada 3 di sini. Yang pertama adalah baiting gitu ya. Jadi kita ditawari untuk jualan, menarik perhatian korban, kemudian dikasih umpan, di-download musik gratis. Tapi yang di-download itu ternyata setelah itu kita disuruh ngisi form. Nah, isi formnya itu berupa informasi-informasi yang pribadi gitu ya. Jadi misalkan email, password, dan lain-lain. Kemudian scareware gitu ya. Jadi scareware ini dia menipu korban agar berpikir bahwa komputernya terinfeksi. Jadi kayak menakut-nakuti, ini apa Android ini harus diupdate, atau ini komputermu lagi diapain gitu. Jadi kita harus install apa gitu ya. Itu scareware. Kemudian phishing. Nah, phishing ini yang sering ya. Jadi social engineering ya. Di sini dia dikirim lewat email, SMS, pesan instan atau media sosial. Jadi dia ngirim-ngirim meminta sesuatu terkait ini ya. Sekarang ini misalkan minta OTP kita, OTP perbankan kita, atau apa namanya, password dari sosial media kita gitu. Nah, ini contoh dari scareware ya. Jadi contoh dari scareware adalah tiba-tiba ini datang, sistem operasimu kena hack ini, kamu harus download ini gitu, kamu harus telepon ini gitu. Padahal sebenarnya di sini ini cuma buat-buatan aja gitu ya. Ini scareware, contoh dari scareware. Kemudian carding. Nah, ini bisa sering digunakan ya carding. Jadi carding itu biasanya menggunakan kartu kredit orang lain, kan di kartu kredit itu ada nomornya, kemudian di belakangnya ada 3 nomor penting. Nah, itu biasanya ini kalau kita nggak hati-hati, misalkan kita lihat e-commerce belanja gitu ya, tanpa kita ketahui bahwa e-commerce itu bermasalah gitu ya dalam segi keamanannya, atau mungkin dia cuma penipuan aja, pura-pura jualan, dan dia cuma bisa terima kartu kredit, padahal aslinya kartu kredit nomor kita dijual ke orang lain. Nah, itu kita harus hati-hati. Kemudian fraud financial, jadi ini ya. Jadi di sini fraud financial ini penipuan yang tujuannya transaksi keuangan pribadi. Ya, jadi seperti yang kemarin gitu ya, kita kadang orang membuat malware gitu untuk misalkan ngambil data tentang apa yang kalau kita masuk ke bank atau ke PayPal dia ngambil, yaitu itu fraud financial. Jadi di sini. Kemudian ada lagi mining. Jadi mining itu sebenarnya ini ya, terkait dengan sekarang yang ramai kayak Bitcoin dan macam-macam di dalamnya cryptocurrency gitu ya. Sebenarnya cryptocurrency ini tidak legal ya. Cryptocurrency di beberapa negara sudah legal. Cuman sebenarnya ini mungkin belum saya tambahkan, jadi cryptocurrency ini sering dipakai untuk di pasar gelap. Jadi untuk membeli sesuatu di pasar gelap atau hasil money laundry. Jadi itu yang menyebabkan ini salah satu menjadi bisnis model dari cyberkriminal gitu ya. Nah, kemudian ada selling data account. Jadi menjual data-data pribadi. Itu kalau kalian coba searching ya di sosial media, ada banyak perusahaan ya, banyak sosmed yang menawarkan penjualan data nasabah perbankan. Misalkan
kalian beli 300.000 itu dapat misalkan 3.000 data pelanggan gitu, sampai selfie KTP-nya. Jadi ini kan sekarang sering dipakai untuk meminjam pinjaman online atau apa gitu. Jadi banyak ininya ya. Baik, selanjutnya adalah cyber teroris gitu ya. Cyber teroris ini adalah orang-orang yang mengintimidasi atau maksa mereka untuk memenuhi tujuan sosial mereka. Jadi kalau tadi lebih arah keuangan atau pribadi, nah ini kalau kita punya sesuatu yang ingin didengar oleh pemerintah gitu ya. Jadi dia akan berusaha menyerang komputer atau jaringan pemerintah. Ya, ini cyber teroris. Nah, kemudian ada fraud, tadi sudah sebut fraud, tapi ini ada fraud lagi sama. Fraud itu penyalahgunaan hak milik. Jadi sebenarnya apa di sini fraud itu ya? Jadi yang harus dibuktikan orang melakukan fraud, pelaku yang disalahkan membuat representasi palsu. Jadi dia menggunakan kepalsuan. Jadi pelaku yang disalahkan memang menggunakan representasi palsu. Kemudian pelaku yang disalahkan bermaksud menipu pihak yang tidak bersalah, gitu ya. Kemudian pihak yang tidak bersalah berhak mempercayai adanya representasi yang keliru. Jadi kalau memang setelah dia korban ini, oh ternyata itu memang keliru. Nah itu, jadi kemudian ada lagi yaitu pihak tak bersalah yang dicederai. Jadi ini yang harus elemen yang harus diperhatikan dalam fraud. Nah, oke, selanjutnya ada rootkit ya. Rootkit ini juga termasuk salah satu kejahatan IT ya, di mana dia menggunakan seperangkat program untuk mendapatkan akses administrator. Jadi kata root ini, rootkit ini ya, rootkit ini karena di Unix, di Linux itu ininya root gitu ya. Jadi makanya namanya rootkit gitu ya. Jadi dia berusaha mengambil kontrol dari root gitu ya. Jadi supaya dia bisa melakukan berbagai macam sana. Kemudian spam, nah ini spam sudah sering kita dapat ya. Kalau sekarang mungkin nggak sekedar email spam, tapi SMS spam hampir tiap hari kita dapatkan tentang pinjaman online, banyak itu ya. Atau apalah itu biasanya kalau di sini email spam. Kemudian ada 3 ya tentang phishing tadi ya. Phishing itu ada 3. Jadi ada phishing, smishing, ada phishing gitu ya, banyak ya. Jadi kalau phishing itu tindakan curang melalui email. Jadi dia pura-pura ini dari misalkan saya ada teman Anda pakai nama saya gitu untuk ini loh ada tugas gitu ya. Dia melakukan phishing padahal dia sebenarnya itu bukan dari saya, itu phishing ya. Jadi kalau Anda pengen ini harus dicek benar-benar headernya seperti apa. Kemudian ada lagi smishing. Nah, smishing ini SMS. Jadi SMS gitu ya, dia menerima pesan gitu seolah-olah ini terhubung dengan web tertentu. Jadi kalau diklik dia ke web lain gitu. Jadi misalkan selamat Anda menerima hadiah dari apa gitu ya. Jadi misalkan dari Unilever gitu. Kalau diklik ternyata bukan webnya Unilever. Kemudian ada lagi phishing. Nah ini phishing juga sekarang banyak terjadi ya. Sering ditelepon gitu ya. Ditelepon karena data kata kita udah dijual gitu. Jadi kita nerima telepon, halo gitu. Ternyata ini bukan dari orang yang kita inginkan, jadi pura-pura saudara kita atau siapa kayak gitu. Nah selanjutnya adalah steganografi. Jadi steganografi ini apa? Jadi steganografi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya stegano dan grafi. Stegano itu artinya bersembunyi, ada yang disembunyikan di sana. Grafi, jadi disembunyikan dalam sebuah tulisan. Jadi tulisan yang tersembunyi. Jadi dia itu menyembunyikan pesan-pesan rahasia ya yang biasanya kita pakai kriptografi kayak gitu, mirip-mirip kriptografi, tapi pesannya itu disembunyikan ini ya apa namanya secara baik ya. Jadi kita tidak tahu ininya seakan-akan kita tidak tahu bahwa sebenarnya ada pesan tersembunyi di sana. Jadi yang pesan rahasianya itu disimpan dalam citra, misalkan suara, video gitu ya. Jadi tidak kita tidak tahu gitu. Jadi nggak selalu berupa teks gitu ya. Jadi mereka menggunakan kunci rahasia yang namanya stego key gitu ya. Jadi hanya orang tertentu yang bisa membuka kalau kita sudah memberikan kuncinya ke orang tersebut. Jadi public key kan, private key. Oke. Nah,
untuk mengatasi kejahatan IT gitu ya, di Microsoft mengeluarkan namanya trustworthy computing yang terdiri dari security, privacy, reliability, dan business integrity gitu ya. Jadi dia menggunakan 4 elemen tersebut gitu ya. Nah, apa dari 4 pilar, 4 elemen tersebut? Yang pertama adalah security. Jadi kita harus menginvestasi orang pakar ya, kepakaran dan teknologi yang membuat lingkungan kita itu bisa di trust ya. Kemudian juga kita juga bekerja dengan law enforcement agency ya, industrial expert, akademia. Jadi tidak bisa kita melakukan itu sendiri. Kemudian kita juga harus membangun trust ya. Jadi dengan cara mengedukasi konsumer gitu tentang bagaimana menggunakan komputasi secara rahasia. Ini ya, secara aman gitu ya. Kemudian privacy. Privacy ini kita membuat desain ya, development dan testing itu di mana kita harus melakukan privacy itu sebagai prioritas di sana. Kemudian kita juga bisa berkontribusi terhadap standar, ya, standar-standar atau kebijakan di government kita perlu juga di sana. Kemudian kita menyediakan pengguna bagaimana untuk mengontrol informasi pribadi mereka. Jadi kita juga memberikan, misalkan kamu mau nggak ini misalkan data kamu ini mana yang harus di-share, mana yang enggak gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah reliability. Jadi reliability itu sistem ya, jadi membangun sistem di mana di sini terdiri dari 6 hal ya, jadi di sini ya. Jadi mereka kalau terjadi apa-apa ya, jadi kalau misalkan terjadi apa-apa mereka masih bisa melangsungkan kegiatannya walaupun ada gangguan di sana, disruption ya. Kemudian juga bisa mengembalikan lagi ke tahap sebelum terjadinya disruption. Kemudian juga ada masalah akurasi dan waktu yang diperlukan di sana. Jadi harus disediakan tersebut. Kemudian juga membutuhkan perubahan dan upgrade ya, yang tidak sampai mengganggu. Dan kelima adalah meminimalisasi bugs ya, bugs dalam software yang dirilis. Dan terakhir adalah kita bisa memberikan mereka bekerja sesuai dengan apa yang di expect ya di sana atau dijanjikan. Nah, kemudian terakhir adalah business integrity. Jadi business integrity itu yang harus ini kan adalah be responsive. Jadi kalau terjadi apa-apa kita harus tetap langsung bertanggung jawab dan segera membenarkannya ya, jadi memperbaikinya. Kemudian juga harus transparan, ditransparan. Jadi misalkan memang terjadi masalah, kita juga harus transparan. Misalkan terjadi apa-apa gitu ya, kita bilang sekarang sistemnya sedang seperti ini. Jadi kita harus transparan, tidak ditutup-tutupi gitu ya. Nah, kemudian pendeteksi kejahatan IT itu ada macam-macam. Jadi apa namanya? Itu namanya IDS. IDS itu Intrusion Detection System. Jadi kita bisa mengetahui gitu ya aktivitas mana, manfaat yang informasi mana yang ini apa namanya bisa kita kita gunakan. Dan kedua di sini biasanya kadang orang menggunakan honeypot ya. Honeypot itu apa? Honeypot itu komputer ya atau jaringan, tapi isinya tuh sebenarnya nggak ada isinya. Jadi tapi tujuannya dia itu untuk menarik orang, untuk menarik intruder, pengacau untuk kayak dia itu semacam bayangan yang membuat orang itu pergi ke sana. Padahal intinya itu sebenarnya sistem utamanya itu tidak di situ gitu ya. Kemudian respon kejahatan IT ya, incident notification. Jadi kita menyiapkan rencana. Jadi kalau misalkan terjadi insiden, apa yang harus dilakukan ya. Jadi sehingga harus dilakukan itu perusahaan sebelum terjadi insiden kita harus mempersiapkan. Jadi ada proteksi logs gitu. Jadi kalau kejadian apa-apa yang terjadi, jadi kita harus menyiapkan itu. Kemudian pengurungan insiden. Jadi insidennya itu hanya terbatas di satu tempat tertentu, jangan sampai nyebar kemana-mana. Kemudian ada pembasmian insiden atau incident eradication.
dan penindaklanjutan insiden atau follow up-nya itu seperti apa. Nah, di dalam ini terkait dengan kejahatan IT, bagaimana kita mengatasinya, kita di dalam Information System Security Management System itu ada yang namanya ISO atau IEC 27001 ya, itu standarnya. Jadi bagaimana informasi perusahaan itu bisa tetap aman. Jadi dia mempunyai standar-standarnya tuh ISO-nya itu seperti apa. Jadi bagaimana dia mengolah aset, informasi terhadap karyawan atau pihak ketiga. Jadi kalau bisa dilihat di sini ini ya ASMS framework ya, bisa dilihat di sini gambarnya seperti ini. Jadi dia harus dia harus define kebijakan tentang keamanan. Dia scope-nya itu seperti apa. Ini semuanya harus di-define. Baik, selanjutnya adalah dalam masalah keamanan di Indonesia itu ada namanya Badan Siber dan Sandi Negara. Jadi dia itu merupakan lembaga teknis non-kementerian didirikan tahun 2017. Ini berdasarkan Perpres Presiden ya nomor 133 tahun 2017. Jadi dulunya namanya Lembaga Sandi Negara berubah jadi BSSN. Nah, BSSN ini sebenarnya gabungan dari Lemsanek ya, Lembaga Sandi Negara, ditambah lagi dengan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi, dan Kementerian Komunikasi Informatika. Jadi kenapa kok ditambahin ini? Karena kejahatan itu tidak sekedar sekarang itu yang ini ya. Jadi kita melibatkan IT sehingga ini harus semuanya ikut bergabung di sini di BSSN. Nah, ini adalah tugas-tugas dari BSN ya, tugas-tugas dari BSN. Jadi ada penyusunan kebijakan, identifikasi, pemantauan, evaluasi, macam-macam ya. Ini semua adalah intinya kebanyakan ini ya, termasuk di sini bisa dilihat sistemnya ada e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi cyber, pusat kontak, semua ada di sini ya. Jadi ini ya. Kemudian cybercrime Polri. Nah, ini biasanya di bawah Baris Krim Polri gitu ya. Ini dibentuk berdasarkan keputusan Menteri nomor 290 tahun 2015. Nah, ini tugasnya. Jadi tugasnya mungkin hampir sama. Jadi ini ya, nanti mungkin bisa saling kerjasama dengan BSN. Jadi dia menyelidiki kasus yang berhubungan dengan carding, money laundry gitu ya. Jadi kemudian VoIP, cyber fraud, cyber security, cyber narkotika, cyber smoking, cyber attacks dan lain-lain. Kemudian juga DDoS, hacking, ini semua termasuk dalam hal haki ya. Haki pun dia juga ini ya. Kemudian barang bukti cybercrime itu ada dua macam. Yang pertama ada fisik, yang kedua ada digital gitu ya. Ya. Yang fisik ini berupa berupa komputer gitu ya, flash disk kayak gitu. Ini berupa fisik gitu ya. Nah, kalau digital itu biasanya berupa file gitu ya, file, screenshot. Nah, screenshot sosmed. Nah, itu steganografi gitu ya. Kemudian bukti SMS, bukti apa, itu namanya digital. Jadi ada bukti fisik dan bukti digital. Nah, sekarang kita belajar Undang-Undang ITE. Jadi Undang-Undang ITE itu sudah ada sejak tahun 2008 dan kemudian sudah diperbaiki lagi ya, ada revisi ya. Nah, ini kita akan di Undang-Undang ITE ada pasal-pasal yang mungkin yang related banget dengan kejahatan IT. Yang pertama adalah akses ilegal. Itu pasal 30. Jadi kayak hacking ya. Hacking itu masuk pasal 30. Kemudian di pasal 31 ini intercepting. Jadi kita nyadap melakukan penyadapan itu kena pasal 31 gitu ya. Kemudian ada lagi pasal 32. Jadi kalau kita melakukan gangguan terhadap data ya, ini data itu pasal 32. Kalau sistem yang kita rusak ke pasal 33 ya. Dan kalau penyalahgunaan sistem komputer gitu, misalkan kita memakai komputer orang lain gitu, misalkan untuk melakukan hal yang tidak diinginkan, itu namanya misuse, yaitu pasal 34. Kemudian pemalsuan melalui komputer ya, jadi misalkan kita melakukan pemalsuan termasuk ini ya, itu termasuk pasal 35. Pornografi pasal 27 ayat 1. Kemudian kalau kejahatan tradisional, kenapa disebut tradisional ya, jadi tidak seperti yang cyber lain-lain gitu ya, tradisional
itu masuk pasal 27 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3 dan 4. Nah, ini ya yang perlu dihafalkan. Oke, baik itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.